Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat bukan? Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, saya mengingatkan kembali pada masa pandemi COVID-19 ini, mari kita lakukan gerakan 3M, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Itu adalah usaha yang akan kita lakukan dalam menanggulangi COVID-19. Kali ini kita akan melakukan pembelajaran secara online dengan menggunakan video pembelajaran, yaitu muatan IPS di tema 1, subtema 2 dengan materi keadaan ekonomi negara-negara ASEAN. Sebelum kita melakukan pembelajaran, pelajari pengaruh geografis terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan yang ada di sekitarnya. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencaharian dengan alam yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Di suatu negara dapat berbeda dengan negara yang lain. Kegiatan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Tentu kita sudah mengenal negara-negara ASEAN di pembelajaran tema 1, subtema 1, yaitu ada 10 negara. Sekarang kita akan mempelajari kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Sumber daya alam yang dimiliki suatu negara tidak hanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan di negara tersebut. Sumber daya alam itu dapat diperjualbelikan ke negara lain yang mendorong terjalinnya kerjasama ekonomi antar negara, termasuk negara-negara ASEAN. Tentunya ini kerjasama ekonomi bukan hanya di negara ASEAN, tetapi negara-negara di seluruh dunia. Tapi kali ini kita akan mempelajari kegiatan ekonomi yang ada di negara-negara anggota ASEAN saja. Bentuk kerjasama ekonomi tersebut adalah yang utamanya adalah kegiatan ekspor-impor. Kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang kepada pembeli di luar negeri atau negara lain. Berarti dari negara yang satu menjual barang kepada pembeli yang ada di negara-negara yang lainnya. Pihak yang melakukan ekspor disebut eksportir, sedangkan kegiatan impor adalah kegiatan membeli barang dari penjual di luar negeri atau negara lain. Tadi kalau ekspor itu membeli, sedangkan impor adalah menjual. Kebalik, maaf. Tadi kalau ekspor adalah menjual, kalau impor adalah membeli. Pihak yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Sekarang akan kita bahas kondisi-kondisi ekonomi negara-negara di anggota ASEAN. 10 negara ya, ini ya nanti akan kita bahas kondisi ekonominya, itu di daerah itu ada apanya dan sebagainya. Yang pertama adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia juga menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Mata uang resminya Indonesia yaitu rupiah yang dilambangkan dengan IDR. IDR tulisannya besar ya, IDR itu artinya rupiah. Jenis kegiatan ekonomi penduduk dan hasilnya. Itu jenis kegiatan ekonomi itu banyak ya, ada pertanian, ada perkebunan, ada perhutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Sekarang kegiatan ekonomi pertanian dulu yang ada di Indonesia, yaitu kegiatan ekonominya padi, jagung, kacang, kedelai, dan umbi-umbian. Kegiatan perkebunannya yaitu teh, kopi, kelapa sawit, karet, dan cengkeh. Kegiatan perhutanannya yaitu kayu jati, mahoni,
meranti, damar, dan rotan. Kegiatan peternakannya yaitu sapi, kambing, kelinci, ayam, dan bebek. Kegiatan perikanannya yaitu ikan nila, lele, udang, tuna, dan cakalang. Cakalang. Kegiatan pertambangannya yang ada di Indonesia yaitu minyak bumi, emas, perak, aluminium, timah. Sedangkan kegiatan industri yang ada di Indonesia yaitu industri makanan, pakaian, kosmetik, peralatan dapur, dan kendaraan. Kegiatan perdagangannya yang ada di Indonesia yaitu perdagangan padi, teh, kayu jati, minyak bumi, dan udang. Sedangkan Indonesia juga melakukan kegiatan ekonomi di bidang jasa yaitu jasa transportasi, jasa perhotelan, distribusi, pariwisata, dan layanan perbankan. Selain di Indonesia, yaitu yang kedua di Malaysia. Di Malaysia itu yang terkenal dengan bangunan seperti itu namanya Menara Petronas atau bangunan Petronas Menara Kembar ya itu ya. Kegiatan ekonomi Malaysia meliputi sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri. Kegiatan ekspornya yaitu bahan mentah, misalnya minyak bumi, karet, kelapa sawit, dan kayu. Hasil perkebunan dari Malaysia yaitu ada dua, itu daerah Malaysia ya, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Yang Malaysia Barat hasil perkebunannya yaitu karet, kelapa sawit, dan kopra. Sedangkan di Malaysia Timur itu ada juga karet, kelapa sawit, dan lada hitam. Sedangkan kegiatan ekspor dari hasil tambangnya di Malaysia yaitu timah, minyak bumi, biji besi, bauksit, dan gas alam. Mata uang resmi Malaysia yaitu ringgit atau disimbolkan dengan MYR. Ringgit ya, MYR. Jenis kegiatan ekonominya banyak sekali, yaitu pertanian, terutama padi, perkebunan, yaitu teh, kelapa sawit, karet, kopra, dan lada. Sedangkan di bidang perikanannya yaitu ikan banyak ya, ikan apa saja di sana ada, seperti hanya di Indonesia. Kegiatan pertambangannya yaitu minyak bumi, gas bumi, timah, bauksit, dan besi. Kegiatan ekonomi industrinya yaitu elektronik, mobil, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia. Sedangkan jasanya yaitu ada di jasa pariwisata. Yang ketiga adalah negara Singapura. Negara Singapura adalah merupakan negara industri yang paling maju di Asia Tenggara. Pelabuhan Singapura adalah pelabuhan transit bagi negara-negara Eropa dan Amerika menuju ke Asia. Kegiatan ekonomi yang ada di Singapura ada 3 kegiatan ekonomi yaitu impor berupa minyak mentah, karet, alat tulis, bahan-bahan makanan, dan bahan mentah industri. Kegiatan ekspornya yaitu bensin, plastik, barang-barang elektronik, dan kapal. Kegiatan industrinya yaitu industri elektronik, penyulingan minyak, industri kimia, industri karet, industri perkapalan, industri jasa, dan perbankan. Kawasan industri yang termaju di Singapura berada di Buruk, Loyang, dan Kranji. Mata uang Singapura disebut dolar Singapura yang disingkat SGD. Kegiatan ekonomi penduduk dan hasilnya dari sektor industri yaitu kapal, barang elektronik, olahan minyak, olahan timah, olahan karet, bahan makanan. Di bidang perdagangan, sektor perdagangan yaitu mesin, hasil olahan minyak, peralatan elektronik, bahan kimia. Sedangkan di sektor jasa itu ada jasa pelabuhan, pergudangan, dan jasa transportasi. Perekonomian Singapura lebih maju dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi Singapura bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Jadi Singapura walaupun negaranya kecil tetapi dari sektor ekonomi lebih maju
dari negara-negara di kawasan ASEAN. Yang keempat adalah negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu kondisi ekonominya sangat tergantung kepada kegiatan ekspor minyak dan gas alam. Brunei Darussalam termasuk negara yang mempunyai pendapatan per kapita paling tinggi di Asia Tenggara. Komoditas impornya yaitu mesin pertanian, alat transportasi, tekstil, dan bahan-bahan pangan. Selain pertambangan, perekonomian Brunei Darussalam didukung dari hasil pertanian, perkebunan, perdagangan, dan pariwisata. Mata uang Brunei Darussalam yaitu dolar Brunei yang disingkat BND. Jenis kegiatan ekonomi penduduk dan hasilnya dari sektor pertanian yaitu padi dan jagung. Dari sektor perkebunan yaitu kelapa, karet, lada, dan buah-buahan. Dari sektor perhutanan yaitu kayu. Dari sektor perikanan yaitu ikan, pertambangan, minyak bumi, dan gas alam. Sedangkan dari sektor industri yaitu olahan minyak bumi. Dari sektor perdagangan yaitu minyak bumi, gas alam, hasil hutan, dan hasil laut. Ada juga dari sektor pertahanan yaitu perhotelan dan layanan perbankan. Itu adalah kegiatan ekonomi yang ada di Brunei Darussalam. Negara yang kelima di ASEAN yaitu Thailand. Kegiatan ekonomi yang ada di Thailand yang utama ada di sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Thailand merupakan salah satu negara pengekspor beras terbesar di dunia. Pengekspor beras terbesar di dunia. Sektor kehutanan menghasilkan kayu jati. Hasil tambangnya berupa timah, batu bara, seng, dan batuan berharga. Di Thailand juga menghasilkan tekstil dan barang-barang elektronik. Dari sektor jasa ada industri pariwisata. Tempat wisatanya yang ada di Thailand yaitu yang terkenal di Bangkok dan Pattaya. Mata uang Thailand yaitu baht, disingkat THB, BATH ya, baht bacanya, THB singkatannya. Jenis kegiatan ekonomi penduduk dan hasilnya dari sektor pertanian ada hasil padi, jagung, dan ketela pohon. Dari sektor perkebunan yaitu semangka, jambu, durian, karet, dan kayu jati. Dari sektor perikanan ada ikan dan udang. Dari sektor pertambangan ada timah, gas bumi, seng, batu bara, dan mangan. Sedangkan dari sektor industri itu ada tekstil, kerajinan, semen, otomotif, dan barang elektronik. Ada juga yang berasal dari sektor jasa, yaitu jasa pariwisata. Thailand terkenal dengan keindahan pantainya, seperti yang digambar tadi. Pantai yang ada di Thailand itu indah-indah sekali. Negara yang keenam di ASEAN yaitu negara Filipina. Negara Filipina itu merupakan negara kepulauan seperti di Indonesia. Seperti bentuknya itu seperti Indonesia. Itu yang paling dekat dengan Samudra Pasifik. Hanya Filipina itu adalah negara kepulauan yang kecil, tidak seperti Indonesia kepulauannya besar-besar. Kegiatan ekonomi penduduknya terutama di bidang pertanian. Dan ada juga yang bermata pencarian sebagai nelayan, yaitu penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil yang ada di Filipina. Mata uang resminya Filipina yaitu peso atau PHP singkatannya. Jenis kegiatan ekonomi penduduk dan hasilnya dari sektor pertanian yaitu semuanya menghasilkan padi ya tadi ya. Padi, tembakau, ketela pohon itu di Filipina. Di perkebunan ada tebu, yang terkenal ini ada serat abaka atau serat pisang Manila, kelapa, tembakau, dan karet. Dari sektor perhutanan ada kayu. Dari sektor perikanan ada ikan makarel, sarden, dan ikan tuna. Pertambangan yaitu perak, mangan, tembaga, emas, nikel, dan biji besi.
Dari sektor industri, yaitu tekstil, farmasi, dan olahan aluminium. Ada juga dari sektor jasa, yaitu jasa pariwisata. Negara yang ketujuh yaitu negara Myanmar. Negara Myanmar itu kegiatan ekonomi penduduknya berupa pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Hutan dengan 100 jenis pohon menjadi komoditas ekspor yang utama yang ada di Myanmar. Myanmar mengimpor mesin, alat transportasi, barang-barang logam, dan tekstil. Ini mata uang resmi negara Myanmar, yaitu Kyat, disingkat MMK. Jenis kegiatan ekonomi penduduknya dan hasilnya. Tadi dari sektor pertanian hasilnya yaitu padi, kapas, dan tembakau. Dari sektor perkebunan yaitu tebu, dari sektor perhutanan yaitu karet dan kayu jati, dari sektor perikanan yaitu ikan, pertambangan yaitu seng, tembaga, emas, timah, dan minyak bumi. Dari industri yaitu olahan hasil pertanian, olahan hasil perkebunan, olahan hasil pertambangan, makanan dan minuman, serta olahan hasil hutan dan pupuk. Itu adalah kegiatan ekonomi yang ada di Myanmar. Yang kedelapan negara ASEAN. Di negara ASEAN yaitu ada negara Laos. Negara Laos mata pencarian penduduk yang utama adalah pertanian. Lahan pertaniannya banyak terdapat di sepanjang Sungai Mekong. Kegiatan ekonominya yang lainnya yaitu ada yang beternak, perhutanan, dan pertambangan. Perikanan dilakukan di sekitar Danau Tonle Sap, ya, itu namanya Danau Tonle Sap. Itu ada di Laos. Mata uang resmi negara Laos yaitu KIT, disingkat atau diberi singkatan dari sana yaitu LAK. Jenis kegiatan ekonomi penduduk dan hasilnya yang ada di Laos di sektor pertanian yaitu padi, tembakau, jagung, dan kelapa. Di sektor perkebunan ada kopi, pisang, sayuran. Perhutanan ada kayu jati, damar, getah, dan minyak balsam. Dari sektor peternakan ada sapi, babi, kerbau. Dari perikanan ada ikan karper, ikan pers. Dari pertambangan ada timah, tembaga, emas, perak, dan biji besi. Industri juga ada di Laos yaitu olahan hasil pertanian, penggergajian kayu, bahan-bahan konsumsi, kerajinan keramik, kerajinan perak, dan kerajinan kulit. Ada juga dari sektor jasa yaitu jasa perhotelan dan layanan perbankan. Itu adalah kegiatan ekonomi yang ada di negara Laos. Yang kesembilan negara ASEAN yaitu Vietnam. Seperti di gambar itu kondisi yang ada di Vietnam. Kegiatan ekonomi penduduknya yaitu pertanian dan perikanan. Daerah pertanian ada di sepanjang delta Sungai Merah dan Sungai Mekong. Itu daerah Vietnam ya. Pertaniannya ada di sepanjang delta Sungai Merah dan Sungai Mekong. Vietnam adalah pengekspor kopi terbesar kedua di dunia setelah negara Brasil. Jadi yang pertama pengekspor kopi itu Brasil, yang kedua adalah Vietnam. Pusat perikanan Vietnam ada di Teluk Tokin. Itu perikanannya ada di Teluk Tokin. Mata uang resmi yang ada di Vietnam yaitu Dong atau VND singkatannya. Kegiatan ekonomi penduduk dan hasilnya yang ada di Vietnam di bidang pertanian yaitu padi, jagung, kapas, ubi jalar, dan tembakau. Di bidang perkebunan ada teh, tebu, dan buah-buahan. Ada juga di bidang peternakan yaitu sapi, kerbau, babi, unggas. Perikanan juga ada di sana di Vietnam yaitu udang, ikan tera, patin, dan ikan tuna. Pertambangan juga ada yaitu batu bara, biji besi, emas, timah, dan kapur. Di bidang industri juga ada yaitu tekstil, industri semen, industri perkapalan, kertas, dan bahan kimia. Tidak kalah dengan negara lain, Vietnam juga ada
Di bidang jasa, yaitu jasa perhotelan, restoran, dan transportasi. Negara yang terakhir yang ada di ASEAN yaitu Kamboja, atau singkatannya Kamboja ya. Kalau di dalam peta itu Kamboja, itu namanya negara Kamboja. Kegiatan ekonomi utamanya yaitu di bidang pertanian. Daerah pertaniannya ada di sepanjang Sungai Mekong dan sekitar Danau Tonle Sap. Hasil pertanian utamanya yaitu padi. Kegiatan ekonomi lainnya yaitu di bidang pertambangan, perikanan, dan kehutanan. Hasil hutan jati dan hutan mahoni itu hasil hutannya. Perikanan dilakukan di Danau Tonle Sap. Sekarang mata uang resmi dari negara Kamboja yaitu riel atau KHR singkatannya. Jenis kegiatan ekonomi dan penduduknya dan hasilnya, itu jenis kegiatan ekonomi penduduk dan hasilnya. Di bidang pertanian ada padi, umbi-umbian, jagung, dan tembakau. Sedangkan di bidang pertanian yaitu karet, lada hitam, dan sayuran. Di bidang perikanan ada ikan air tawar. Ikan air tawar itu bisa lele, bandeng, dan sebagainya. Di bidang jasa ada jasa pariwisata. Itulah materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Apabila kurang jelas silahkan diputar kembali video dari awal sampai akhir sehingga kamu bisa memahami materi kondisi ekonomi negara-negara di ASEAN. Sekian dari saya. Jangan lupa nanti tugas diselesaikan di Google Classroom yang ada pelajaran di muatan IPS tema 1 subtema 2. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.